biksu buta ini, untuk bersembunyi dari roh jahat. Biksu kepala menulis sutra di sekujur tubuhnya. Namun, karena kecerobohan biksu kepala, melewatkan bagian penting. Menjelang tengah malam, roh jahat datang lagi. Tapi dia tidak menemukan jejak biksu buta itu. Mengapa hal ini terjadi? Legenda mengatakan bahwa 800 tahun yang lalu, klan Heike dan Genji di Jepang, terjadi peperangan bersenjata di atas laut. Perang berlangsung selama setengah bulan. Setelah pertempuran sengit, klan Heike kalah dengan banyak korban yang berjatuhan. Bahkan kaisar klan Heike meninggal di tempat. Yang lainnya melihat bahwa situasinya sudah di titik akhir. Terpaksa membawa putra-putra mereka yang masih kecil. Melompat bunuh diri ke laut. Selama 800 tahun, laut sering dihantui oleh hantu dan onibi. Ada juga sejenis kepiting berwajah manusia di laut. Mereka disebut kepiting hantu. Untuk menekan hantu dan onibi, penduduk setempat membangun kuil di dekatnya. Tapi hal-hal aneh masih terus terjadi. Di kuil, ada seorang biksu buta bernama Hoichi. Dia pandai bermain biwa dan bernyanyi. Bahkan pandai menceritakan kisah klan Heike. Di malam itu, semua biksu lain di kuil pergi keluar untuk mengurus sesuatu. Hanya Hoichi yang tinggal sendirian di kuil. Di tengah malam, Hoichi tiba-tiba mendengar suara aneh. Tapi dia tidak merasakan ada seseorang di sekitarnya. Untuk menjadi berani, Hoichi duduk di teras, memainkan biwa. Tapi pada saat itu, seorang prajurit berbaju besi tiba-tiba muncul. Dia mengatakan bahwa Tuan Besar mendengar. Hoichi pandai menceritakan kisah klan Heike. Ia datang untuk mengundangnya bermain musik. Hoichi tidak berani melanggar perintah. Dia mengikuti samurai ke halaman. Samurai berteriak. Gerbang terbuka perlahan. Terlihat asap kebal di dalam. Seolah-olah itu dunia gaib. Hoichi mengikuti samurai ke pintu terakhir. Tirai terbuka. Yang menyambutnya, ternyata adalah putri klan Heike. Biksu buta ini memainkan biwanya untuk hantu. Namun, biksu buta itu tidak tahu. Dia pikir dia berada di depan sekelompok pejabat. Tetapi faktanya, semuanya adalah hantu dari klan Heike yang gugur dalam perang 800 tahun yang lalu. Karena Hoichi sering keluar di tengah malam baru-baru ini menarik perhatian biksu lain. Para tetua kuil mendekatinya dan mengajukan pertanyaan. Tapi Hoichi teringat apa yang dikatakan samurai itu. Jangan beritahu siapapun, atau aku akan membunuhmu. Hoichi tidak mengatakan yang sebenarnya kepada para tetua. Di tengah malam, Hoichi menghilang lagi. Tetua mengirim 2 biksu untuk mencarinya. Mereka mengikuti jejak kaki sampai ke kuburan. Di sini mereka menemukan sandal jerami Hoichi. Kedua pria itu berteriak di pintu. Para bangsawan berubah menjadi batu nisan. Hoichi tidak tahu. Masih bermain dan bernyanyi sendiri. Mereka ingin menyeret Hoichi pergi. Tapi Hoichi berkata, jika tidak selesai memainkan lagunya, maka akan dihukum. Mereka mengira Hoichi kerasukan. Jadi mereka menyeretnya pergi dengan paksa. Kembali ke kuil. Hoichi mengakui segalanya pada tetua. Tapi tetua berkata, jika terlambat beberapa hari lagi, Hoichi tidak akan selamat. Pemakaman dipenuhi dengan hantu klan Heike. Karena Hoichi pandai menceritakan kisah pilu klan Heike. Itu sebabnya dia dibawa ke sana. Namun kini, ia telah mengungkap rahasianya. Roh-roh jahat pasti tak akan melepaskannya. Sekarang seluruh kuil berada di ujung tanduk. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada tengah malam. Para tetua memanggil Hoichi ke kuil. Kemudian menulis sutra di sekujur tubuhnya. Sembari berkata, dengan cara ini, roh-roh jahat tidak akan melihatmu. Tetua memperingatkan Hoichi, jangan menjawab apapun yang kau dengar. Jika dapat bertahan malam, roh-roh jahat tidak akan pernah muncul lagi. Hoichi yang penurut, duduk di teras. Di tengah malam, roh jahat itu muncul lagi. Tapi dia tidak menemukan jejak Hoichi. Roh jahat itu marah. Dia datang ke kuil, melanjutkan pencariannya. Pada saat itu, Hoichi sedang duduk di teras. Karena berkat adanya salinan sutra di tubuhnya, roh-roh jahat tidak bisa melihat dirinya. Namun, karena sutranya tidak ditulis secara lengkap, kedua telinga terlihat jelas. Samurai melihat biwa, dan telinga yang melayang di udara. Ia mengerti, Hoichi ada di sini. Samurai itu sangat marah.
Ia membawa pergi telinga Hoichi. Keesokan harinya, biksu lainnya melihat darah di tanah. Mereka menyadari bahwa di telinga Hoichi tidak ada tulisan sutra suci. Kisah Hoichi bermain biwa untuk para roh klan Heike segera menyebar ke segala penjuru desa. Semakin banyak pejabat dan bangsawan berkunjung ke kuil. Mereka hanya meminta Hoichi untuk memainkan sebuah lagu. Namun bukannya menolak. Sebaliknya, dia sangat ingin menyanyikan kisah pilu klan Heike. Sejak itu, Hoichi menjadi terkenal. Demi mendatangkan Hoichi, mereka mengirim banyak uang. Hoichi juga menjadi orang kaya. Kemudian muncul pertanyaan. Seorang biksu yang buta. Mengapa dia tahu lebih banyak tentang kisah klan Heike daripada orang biasa? Dan mengapa dia kehilangan penglihatannya? Jika Anda tahu jawabannya, bisa cerita di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.